بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. إخوانا في الدين أخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat subuh Masjid Mujahidin, masjid kesayangan kita semua, semoga kita sekalian senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditambahnya iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sempurnalah Islam di dalam kehidupan kita ini, insyaallah. Para hadirin ikhwani fi din akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan risalah al-wala wal bara. Di dalam kitab ini kita lanjutkan dari kajian yang kemarin bahwa bara atau berlepas diri, kemudian konsekuensinya adalah memusuhi dan memerangi segala sesuatu dan siapapun yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Kemarin kita bahas di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengikuti apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah mengikuti Al-Qur'anul Karim dan kitab-kitab sebelumnya yang telah disempurnakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian mengikuti risalah-risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, dan sebagai pamungkas dari seluruh kesempurnaan risalah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui nabi dan para rasul, disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Allah, ilaikum mir rabbikum, dari Tuhanmu, ikutilah itu. Wala tattabi, dan jangan kalian mengikuti kepemimpinan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u min dunihi awliya, kata Allah. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti kepemimpinan selain dari kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan sebagian daripada pemahaman al-wala wal bara yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salim bin Said Al-Qahtan, yang beliau mengutip perkataan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu al-wala adalah mengikuti, kemudian sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk diikuti. Itulah al-wala. Dasarnya adalah perkataan beliau pula, yaitu adalah cinta, mengikuti perintah Allah karena mahabbatullah, adanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi daripada al-wala, yang juga di dalam pemahaman al-wala itu sendiri adalah pembelaan. Apa yang harus kita bela dari apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu kitabnya yang suci dan rasulnya yang telah diutus pada kita sekalian. Kemudian orang-orang beriman
yang memperjuangkan Islam, kemudian orang-orang saleh yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya ini haruslah ada wala dalam diri kita. Harus ada kecintaan pula dalam diri kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Utsaku ural iman al-muwala fillah wal mu'adati fillah." Al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Utsaku ural iman, kata Rasulullah, buhul tali yang sangat kuat di dalam iman itu adalah al-muwalatu fillah. Al-muwalatu fillah, yakni berwala karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'adatu fillah, dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada muatan subjektivitas hawa nafsu dalam diri manusia. Kita dilarang membenci seseorang karena kepentingan pribadi kita, karena hawa nafsu kita. Itu larangan. Kita membenci seseorang bughdhu fillah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah, cinta itu karena Allah dan benci pun itu karena Allah. Sehingga tidak ada sedikit pun di dalam diri seseorang muatan-muatan hawa nafsu dan kepentingannya untuk mencintai dan membenci seseorang, kecuali mencintai dan membenci itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian yang kemarin kita masih pada kajian tentang barok, yaitu membenci terhadap perintah-perintah manusia yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Perintah dan larangan adalah satu kalimat yang pasti ada ranah hukumnya di sana. Ada situasi dan keadaan di mana perintah dan larangan itu bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Tetapi itulah hukum. Jika hukum Allah itu tidak berlaku, maka pasti yang berlaku adalah hukum buatan manusia, yaitu hukum yang berdasarkan hawa nafsu. Maka di dalam hal ini, di dalam hukum ini, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk barok, untuk al-bughdhu, untuk berlepas diri dan membenci sekaligus memusuhi hukum-hukum selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah itu yang akan mereka lestarikan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Para hadirin ikhwani fiddin wa akhwatal iman rahiman rahimakumullah. Maka berlepas diri, tidak akan taat dan tidak akan tunduk pada hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu kepastian yang harus ada di dalam diri seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka la adalah sebuah penolakan, penafian dari seluruh unsur-unsur yang kemudian seluruh unsur itu bertentangan dengan unsur-unsur apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertentangan dengan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran dan hukum-hukum Allah yang dibawa lewat lisan yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemua hukum itu harus ada barok, harus ada penolakan di dalam diri seseorang. Ikhwani fi din uqatal iman rahimani rahimakumullah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mengajak umatnya ketika itu, maka Namrud, si raja yang sangat zalim ini, kemudian menghukumnya karena merasa eksistensi kekuasaan dari Namrud telah dirongrong oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau itu menurut ukuran manusia, jika manusia itu mengikuti egoismenya, mengikuti hawa nafsunya, dia merasa bahwa kekuasaan yang dia miliki adalah miliknya. Padahal kekuasaan itu, kata Allah, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Katakan Muhammad bahwa seluruh kekuasaan kerajaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang akan memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang Dia akan berikan, dan kekuasaan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari siapapun kekuasaan itu. Maka ikhwani fi din uqatal iman, Namrud merasa bahwa kekuasaannya akan dicabut oleh Nabi Ibrahim. Maka satu firman adalah sebuah contoh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, menjadi contoh tentang bagaimana Ibrahim melakukan baroknya, melakukan penafiannya, merealisasikan kalimat la ilaha, dan kemudian kalimat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Dan inilah menjadi contoh bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi kita semua. Allah berfirman, yang ucapan ini diucapkan oleh Ibrahim di dalam surat Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah, ila akhir ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini yang diabadikan dari ucapan Nabi Ibrahim untuk mengikuti kakeknya Nabi Ibrahim, mengikuti tentang bagaimana sikap seseorang yang merealisasikan dalam kehidupannya tentang kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, qad kanat lakum uswah hasanah, sungguh telah ada contoh yang terbaik fi Ibrahim, di dalam diri Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Ibrahim, anak-anak Ibrahim dan cucu-cucu Ibrahim adalah para nabi dan para rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nasab yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Ismail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pun sebagai cucu daripada Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti uswah, contoh yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang cucu, anak cucu dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika itu Ibrahim mengatakan kepada Namrud dan seluruh rakyat ketika itu, dia katakan, inna bura'u minkum, aku barok, aku berlepas diri. Inna bura'u minkum, dari apa-apa yang kalian ta'buduna min dunillah, yang kalian taat dan tunduk kepada selain
apa yang diperintahkan oleh Allah. Allahumma shalli Allah Rabbul Alamin. Nabi Ibrahim secara terang-terangan, secara jelas, narasi beliau tentang baroknya, tentang penolakannya terhadap apa yang ditundukkan oleh Namrud, yaitu melalui hukum-hukum yang telah diberikan oleh Namrud. Ibrahim tahu bahwa itu adalah akal-akalan Namrud, yang aturan dan hukum itu dinisbatkan itu artinya disematkan aturan-aturan itu ke dalam lambang-lambang. Kalau hari ini lambangnya adalah burung Garuda, tapi ketika itu lambangnya adalah patung-patung, mulai dari patung yang kecil sampai patung yang besar, dikatakan bahwa ini adalah Tuhan-Tuhan kita, dan ini adalah warisan budaya nenek moyang kita, aturan-aturan dari nenek moyang kita yang harus kita taati dan kita tunduk pada aturan tersebut. Padahal semua itu adalah kebohongan, dan itu adalah aturan yang dibuat oleh Namrud sendiri. Maka Ibrahim tahu, Ibrahim bukan orang yang bodoh, dan orang yang bertauhid bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu tentang apa itu tipuan. Kata Umar bin Khattab, aku adalah orang yang sangat tahu tentang tipuan, sehingga penipu tidak akan bisa menipuku, kata Umar bin Khattab. Bukan karena Umar bin Khattab suka menipu, tidak. Karena Umar bin Khattab adalah orang yang jujur. Ketika memeluk Islam, dia tahu benar setelah diberitahu oleh saudarinya yang perempuan tentang makna la ilaha illallah. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang kalimat la ilaha illallah tersebut. Maka keistimewaan salah satu dari Umar ibn Khattab adalah kejujurannya. Sehingga kata Rasulullah, sampai setan itu jika bertemu dengan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab jalan dari satu sisi dan setan jalan dari sisi yang lain, maka setan ini akan kembali dan berlari sambil terkentut-kentut, kata Rasulullah. Melihat Umar bin Khattab, melihat orang yang jujur. Apakah kita bisa seperti itu? Insya Allah, jika kita jujur, walaupun tidak seluruhnya kita bisa dapatkan keistimewaan dari kejujuran Umar bin Khattab, minimal ya sekian persen lah kita bisa memiliki kejujuran sebagaimana Umar bin Khattab, sehingga setan-setan pun tidak berani untuk berhadapan dengan orang-orang yang jujur. Maka Ibrahim kembali kepada surat Al-Mumtahanah. Ibrahim mengatakan, inna bura'u minkum wa mimman ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian taat dan tunduk itu. Lalu Ibrahim mengatakan, kafarna bikum. Aku ingkari kalian, aku kafirkan kalian. Kalian telah kafir karena taat dan tunduk pada aturan-aturan ini. Ibrahim tahu benar, maka disisakan patung yang besar itu sebagai bahan untuk berargumentasi dengan Namrud. Seluruh patung yang kecil telah dihabiskan oleh Ibrahim, dihancurkan. Disisakan patung yang besar sebagai bahan untuk berargumentasi dengan Namrud, untuk membongkar kebodohan sekaligus kebohongan, ya. Sehingga orang yang bodoh itu biasanya suka berbohong, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa orang yang bodoh. Kenapa? Karena suka bohong, ya. Pekerjaannya hanya selfie, bohong, pencitraan, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia menjadi boneka, dikendalikan oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hal ini Namrud laknatullah alaih telah dikendalikan oleh hawa nafsunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kebodohan-kebodohan yang diciptakan oleh Namrud dibongkar oleh Nabi Ibrahim. Kafarna bikum. Aku ingkari, aku kafirkan kamu karena kebodohanmu. Kamu telah menjadi kafir. Itu karena kebodohan dan karena kebohongan dibongkar oleh Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, kenapa engkau menghancurkan patung-patung yang kecil ini, wahai Ibrahim?
Ibrahim mengatakan, lu jangan tanya saya, tanyakan kepada patung yang besar itu, kok tanya saya? Apa kata Namrud? Ya Ibrahim, kami bukan orang yang telah kehilangan akal untuk mengatakan bahwa patung yang besar ini menghancurkan patung-patung yang kecil. Kami masih waras. Kenapa kamu mengatakan patung yang besar ini yang menghancurkan? Padahal dia tidak bisa berbuat apa-apa. Benarkah dia tidak bisa berbuat apa-apa? Iya benar. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi kenapa, wahai Namrud, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa berkata apa-apa, tapi engkau katakan bahwa hukum-hukum ini berasal dari patung-patung itu, terutama patung yang besar ini. Itulah kebodohan yang dibongkar oleh Ibrahim dan kebohongan yang telah diciptakan oleh Namrud. Dan rata-rata pemimpin-pemimpin itu jika tidak mengikuti kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan itu la ya'lamun, kepemimpinan yang tidak ngerti, yang bodoh. La ya'lamun. Di dalam surat Al-Jasiyah kemarin, surat ke-45 ayat 18, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alnaka 'ala syariah." Maka kemudian kami jadikan engkau Muhammad di atas satu aturan, ala syariah, di atas satu peraturan perundang-undangan. Muhammad, ada aturan di dalam hidup ini ya Muhammad. Begitu kira-kira terjemah bebasnya demikian. "Tsumma ja'alnaka 'ala syariah," di atas satu syariat diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan aturan-aturan Allah. Tentang apa? Minal amr. Semua urusan-urusan kehidupan ini ada syariatnya, ada aturannya. Mulai dari bangun tidur, makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semuanya minal amr. Wala tattabi ahwa. Dan jangan sekali-kali kamu ikuti aturan-aturan hawa nafsu, ahwa, jangan Muhammad. Alladzina la ya'lamun. Karena hawa nafsu itu la ya'lamun, tidak faham, bodoh, dungu, tidak ngerti apa-apa. Hawa nafsu itu la ya'lamun. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Karena nanti hawa nafsu itu ketika memerintahkan orang lain dengan seluruh kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan persenjataan, semua dipersiapkan untuk mendukung aturan-aturan itu. Innahum la yughnu anka minallahi syai'an. Karena sesungguhnya aturan-aturan itu yang berdasarkan hawa nafsu tersebut tidak akan bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu mengikuti aturan itu Muhammad, kamu akan dijerumuskan oleh aturan itu. Dan kamu tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah barok para jamaah sekalian. Kemudian berbicara tentang wala, tentang kecintaan sampai pada pembelaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sekalian tentang bagaimana wala, kecintaan orang-orang muhajirin dan ansor yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, kemudian Umar bin Khattab dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Utbah bin Malik, kemudian Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'ah, Sa'ad bin Rabi', kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad bin Mu'adz, dan seterusnya. Ini adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua dipersaudarakan, kemudian di antara mereka saling membuat kesepakatan, membuat muahadah, membuat perjanjian untuk saling mengingatkan di antara satu dengan yang lain.
Dan saya kira sunnah ini sangat jarang kita temui, bahwa kita disunahkan untuk mengambil satu di antara jamaah kita ini, di mujahidin ini, untuk kita jadikan sebagai saudara kita, untuk saling mengingatkan. Misalkan saling mengingatkan untuk membangunkan, untuk sholat malam, untuk melaksanakan ketaatan yang lain. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dari Muhajirin dan Ansor yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim wa yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini termaktub di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah berfirman, walladzina tabawwad dar, dan orang-orang yang telah bermukim di Madinah, yaitu orang-orang Ansor, wal iman, dan mereka telah beriman min qablihim, sebelum datangnya orang-orang Muhajirin. Mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang secara rombongan-rombongan, yang mereka adalah orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah. Orang-orang Madinah telah beriman setelah Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat, kemudian mengundang kaum Aus dan kaum Khazraj untuk datang ke Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan risalah tentang tauhid kepada orang-orang Ansor, kepada orang-orang Madinah melalui suku Aus dan suku Khazraj ini. Dan mereka pun beriman kepada Rasulullah SAW. Wa yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang Madinah ini adalah orang-orang yang sangat mencintai orang-orang Muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak punya kepentingan sedikit pun terhadap pembagian harta ghanimah yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang Muhajirin pada perang Badar. Orang-orang Ansor tidak mendapatkan ghanimah, tetapi orang-orang Muhajirin lah yang mendapatkan ghanimah. Kata Rasulullah, wahai orang-orang Ansor Madinah, kalian adalah orang-orang yang mulia, yang telah menerima kami orang-orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah. Maka orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang telah mempertaruhkan harta dan nyawa mereka, dan mereka berperang melawan keluarga, anak, bapak, saudara mereka sendiri pada perang Badar tersebut. Maka bersabarlah kalian untuk tidak mendapatkan bagian dari ghanimah yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Dan mereka pun taat kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak menginginkan wala yajidu fi sudurihim utu, apa yang telah diberikan. Mereka tidak ada keinginan di dalam dada mereka, di dalam diri mereka, untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang Muhajirin yang telah berhijrah, yang memiliki harta dan sebagainya. Bahkan yu'thiru ala anfusihim, kata Allah, mereka malah lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat membutuhkan apa yang mestinya mereka makan, apa yang mestinya mereka gunakan, yang mereka pakai. Mereka dahulukan, mereka ikram, mereka muliakan orang-orang Muhajirin. Itulah sifat orang-orang Ansor yang memiliki wala, memiliki kecintaan dan pembelaan yang benar. Sehingga dengan itu Rasulullah SAW mempersaudarakan Abu Bakar dengan Harijah bin Zuhair. Umar bin Khattab dipersaudarakan
dengan Utbah bin Malik dan seterusnya. Ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Maka untuk mengukur wala kita terhadap saudara kita, maka perlu adanya sunnah seperti ini, saling mengingatkan di antara kita, dan kita mengambil salah satu di antara jamaah kita ini sebagai saudara kita untuk saling mengingatkan, saling dukung mendukung, bukan saling tikung menelikung. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini yang terjadi para jamaah sekalian. Karena persaudaraan itu hanyalah sebatas formalitas saja. Secara formal kita adalah jamaah tetap. Secara formal kita adalah pengurus masjid. Secara formal kita adalah pengurus satu partai dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi ukhuwah yang sesungguhnya belum kita dapatkan di dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena mungkin sunnah itu tidak dapat atau belum kita dapatkan di dalam diri kita. Untuk menjadikan salah seorang di antara kita adalah saudara sebagaimana kita memperlakukan diri kita ini, bahkan melebihkan, lebih mengutamakan saudara kita itu sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang Ansor. Mereka telah mencontohkan sebelum Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dengan orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor telah lebih dahulu mengutamakan kepentingan, yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun orang-orang Ansor itu lebih butuh, sangat butuh dengan kebutuhan mereka, tetapi karena kecintaan mereka terhadap orang-orang Muhajirin, mereka melebihkan kecintaan itu kepada orang-orang Muhajirin. Ikhwan fillah ukhtal iman rahimani rahimakumullah. Maka sesi al-wala akan kita lanjutkan, sementara al-bara kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk menjelaskan lebih jelas lagi apa itu al-bara dan apa itu al-wala. Maka Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, inna min ibadillahi ma unasan bi anbiya'i wa la syuhada yaghbiduhumul anbiya'i wa syuhada yaumal qiyamah bimakanihim min Allah ta'ala. Wa qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Qala sallallahu alaihi wasallam hum tahabbu bi ruhillah wala arhama bainahum wala amwal yata'atawnaha fallahi wujuhuhum lan nur wa hum 'alan nurin la yakhafuna idza khaffa an-nas wa qara'a al-Qur'an inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka itu bukanlah para nabi dan bukan para syuhada. Mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada yaghbidhuhum yaumal qiyamah bimakanihim. Tetapi para nabi dan para syuhada iri terhadap tempat di surga yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah tukhbiruna man hum? Ya Rasulullah, berikan kabar kepada kami, siapakah mereka ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, hum tahabbu bi ruhillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena ruh Allah Subhanahu wa taala. Ala ghaira arhami bainahum. Bukan karena hubungan keluarga, bukan karena keturunan, bukan karena nasab, bukan karena kekerabatan di antara mereka, bukan. Wala amwalin yata'atawnaha, dan bukan pula karena harta yang saling mereka berikan, bukan karena itu semua. Fallahi, kemudian Rasul bersabda, fallahi wujuhuhum 'alan nur. Demi Allah, wajah mereka dan nur, bercahaya. Wahum 'alan nurin, dan mereka di atas cahaya. Wala yakhafuna idza khaffan nas, dan tidak ada ketakutan bagi mereka saat ketika itu manusia banyak yang ketakutan.
Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para aulia Allah adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa sedih di dalam diri mereka. Itulah aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di dalam hadis ini jelas, aulia Allah itu salah satunya adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka melebihkan saudaranya daripada diri mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami dan kita sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.